pujian dan syukur patut kita ungkapkan kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Saya boleh ada memikirkan hal-hal yang besar, ide-ide kreatif dalam rangka membicarakan, bercerita tentang gereja dan masyarakat. Saya ada dengan seorang sahabat saya, seorang pemuda hebat, saudara kita Calvin Wisan MPD. Beliau ini adalah seorang dosen PTIK Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Dia adalah lulusan dari Universitas Negeri Yogyakarta untuk program magister. Beliau juga begitu banyak terjun dalam berbagai bidang kegiatan kepemudaan dalam rangka mengangkat hal-hal yang faktual yang disesuaikan dengan konteks tradisi budaya tertentu yang ada di tanah Minahasa ini. Karena itu kami coba menelusuri satu topik, yaitu pemuda gereja dan gerakan kebudayaan orang muda Minahasa. Beranjak dari topik atau tema ini, tentunya saya mau bertanya kepada saudara kita, Bung Calvin Wisan, tentang konsep, gagasan, ide menyangkut topik yang sudah ditawarkan pada saat ini, yang bisa dipublikasi kepada audiens, kepada saudara-saudara kita, pemirsa yang ada dimanapun kita ada, pergi dan berada. Silakan Pak atau saudara kita, Bung Calvin. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Senang sekali boleh diajak untuk berdiskusi dengan topik yang luar biasa ini. Mungkin saya memulai dengan sebuah pandangan tentang bagaimana sebenarnya pemuda gereja kemudian dalam peran-peran dan aktivitas dia juga sebagai orang muda Minahasa membangun tanah Minahasa. Kekristenan tentu sudah menjadi bagian penting dalam kebudayaan Minahasa, dan itu juga sudah menjadi identitas dari orang Minahasa saat ini. Dan identitas itu tentu juga sangat lekat dengan orang muda misalnya. Dan kekristenan dan kebudayaan Minahasa adalah dua sisi yang kemudian hari ini diilhami oleh banyak pemuda sebagai satu kesatuan. Sehingga di satu sisi dia juga melakukan peran sebagai seorang pemuda gereja, tapi di satu sisi juga dia hidup dalam tradisi, dalam nilai kultural kebudayaan Minahasa. Sehingga peran-peran kepemudaan dalam konteks gereja misalnya juga dilakukan oleh pemuda gereja sebagai dia juga adalah bagian dari orang Minahasa itu sebagai pemuda Minahasa. Jadi misalnya ada banyak misalnya teman-teman saya juga yang kemudian hari ini menjadi penatua di gereja, penatua pemuda, tapi dalam aktivitas mereka sehari-hari mereka juga membentuk kelompok-kelompok kreatif. Misalnya ada yang membentuk sanggar, kelompok kawasaran, kelompok seni tradisi misalnya Kalilan Makaruyan, kemudian ada juga membentuk kelompok film, dan cerita-cerita ataupun hal-hal yang diangkat misalnya yang didokumentasikan oleh mereka sebenarnya dari dua sisi tadi. Jadi dari ranah kekristenan dan kebudayaan Minahasa. Misal, jadi ketika Natal ataupun Paskah kita melihat teman-teman pemuda misalnya yang kemudian terlibat di atas panggung, ataupun mereka menciptakan sebuah karya dalam bentuk film misalnya. Yang film ini misalnya berisi tentang kisah-kisah keseharian orang Kristen Minahasa yang kemudian juga adalah hidup dalam tradisi Minahasa. Misalnya ada film yang kemudian dibuat waktu lalu, ada kisah tentang orang Minahasa yang sehari-hari dia hidup dalam tradisi bercocok tanam, dia harus melihat tanda-tanda alam, kemudian dia sebagai pembuat cap tikus misalnya, tapi juga dia sebagai seorang pimpinan di gereja. Sehingga aktivitas dia dalam hidup dia tetap mengikuti misalnya tradisi leluhur.
tapi di sisi juga dia tetap melakukan peran sebagai dia orang Kristen. Dan pemuda gereja ini kemudian mencoba membentuk sebuah ranah kreatif baru. Artinya peran-peran pemuda yang kemudian dikaitkan dengan bagaimana peran kepemudaan orang muda Minahasa dalam gerakan kebudayaan. Jadi sekitar tahun 2005 terjadi kebangkitan kultural di Minahasa. Banyak sekali kelompok-kelompok seni, kelompok-kelompok teater, kelompok kawasaran, kelompok pecinta seni tradisi, kalian makaruyan muncul di kampung-kampung. Dan kelompok-kelompok ini dimotori oleh orang muda. Yang seperti yang saya bilang tadi, bahkan mereka ada yang sudah menjabat misalnya penatua pemuda. Dan ternyata mereka mampu membuat sebuah gerakan baru untuk melakukan kebangkitan kultural di Minahasa, misalnya membangkitkan kembali kawasaran, membangkitkan kembali seni tradisi Kalian dan Makaruyan yang dimulai dari aras kampung, gereja, dan sekolah. Ini 3 ranah yang tidak lepas dari pemuda. Jadi di kampung itu ada sanggar-sanggar. Kemudian ada sanggar yang berbasis sekolah, baik itu SMP maupun SMA. Dan sekarang juga ada yang di kampus. Kemudian ada sanggar-sanggar yang khusus dibuat di gereja. Jadi kelompok-kelompok kreatif ini yang kemudian memang berkecimpung di ranah kebudayaan, misalnya tadi kawasaran, seni tradisi, kolintang, dan sebagainya, itu dimainkan di ranah gereja misalnya. Artinya peran pemuda tidak hanya lebih banyak misalnya mengurusi gereja, atau mengurusi program-program yang kaku misalnya studi tour atau ibadah rutin, tapi ternyata mereka juga melakukan berinovasi sebagai pelayanan. Jadi khotbah lain yang mereka lakukan adalah kemudian melakukan penelusuran terhadap seni tradisi, sistem nilai, kearifan dari luhur Minahasa, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi mungkin itu yang saya maksudkan sebagai gerakan orang muda Minahasa sebagai sebuah gerakan kultural yang kemudian ditandai dengan banyaknya karya-karya, banyaknya kelompok-kelompok seni kreatif, seni budaya yang muncul dari orang-orang muda yang juga status mereka adalah pemuda gereja. Justru di sini yang saya melihat kita perlu angkat hal yang positif dikaitkan dengan bagaimana pemuda itu sendiri atau bagaimana warga gereja itu sendiri berusaha mengangkat hal-hal yang positif dari tradisi kebudayaan itu sendiri. Ya, dalam rangka mengangkat kearifan lokal kita. Kita mesti punya khas dong, jangan cuma ngikut-ngikutan dari budaya barat misalnya, atau budaya-budaya yang lain. Tapi kita punya kekhususan dalam rangka menyikapi apa yang harus kita sikapi dalam hidup ini. Silakan, mungkin ada kata-kata counter balik terhadap apa yang saya sampaikan. Iya betul. Jadi betul sekali tadi. Jadi memang kalau kita lihat ternyata memang pemuda hari ini banyak juga menggunakan kearifan lokal untuk misalnya menggerakkan kegiatan aktivitas kepemudaan gereja. Misalnya ketika mereka membuat kegiatan, mereka menggunakan kearifan lokal, misalnya rukuk. Nah, rukuk itu salah satu metode kearifan. Ketika kita membuat acara, masing-masing kita memberikan apa yang kita punya secara tulus dan ikhlas. Jadi kalau ada misalnya pisang, ubi, kopi, batang bawang, uang 1.000 atau berapapun itu kita kumpulkan. Kemudian para teman-teman pemuda itu kemudian membuat kegiatan. Jadi mental mereka juga dididik dengan kearifan. Jadi tidak lagi untuk buat kegiatan harus proposal kiri kanan, jilat kiri kanan, tapi mereka percaya bahwa ada kearifan lokal, ada kearifan yang dilakukan oleh leluhurnya, yang dilakukan oleh orang tuanya, yang bisa dilakukan oleh mereka, yang konteks yang juga bisa dipraktikkan di konteks hari ini. Sehingga metode-metode kearifan seperti Mapalus, Sumembong itu masih sangat konkret. Jadi misalnya juga ada teman-teman ketika membuat kegiatan, misalnya kegiatan pelatihan kepemimpinan misalnya, ataupun pelatihan menulis. Jadi pemuda gereja dari gereja A misalnya datang ke pemuda gereja B, kemudian sebaliknya juga. Nah, kegiatan yang kemudian saling mendorong baku Mapalus ini kemudian membangun satu iklim baru, sehingga aktivitas-aktivitas kreatif kepemudaan gereja tidak tergantung pada misalnya dana yang kemudian harus dicari berjuta-juta lewat proposal, yang kemudian itu memakan waktu cukup panjang untuk menunggu proposal itu masuk ketika dia dimasukkan di satu pihak dan harus menunggu cair. Jadi segala aktivitas yang kemudian dilakukan oleh pemuda gereja hari ini, oleh karena mereka menggunakan kearifan lokal, bisa dilakukan dengan cepat dan efektif, sehingga juga peran-peran mereka cepat, efektif juga. Begitu. Ada satu hal yang saya mau pertanyakan dalam hal ini bicara hukum. Ini mohon penjelasan lebih lanjut lagi supaya semua yang mendengar hal ini bisa paham apa yang dimaksudkan oleh
saudara kita ini, Bung atau Bung Alfred Wisan MPD. Ya. Silakan. Jadi rukup ini, Pak dosen kita. jadi rukup ini bahasa Minahasa yang sebenarnya dia ada di semua suku, baik di Tembon, Toro, Tondano, kemudian Semua Togolo. sub-suku. Iya. Tapi memang istilah ini memang lebih banyak populer di Temboan. Rukup itu salah satu metode kearifan lokal yang biasanya muncul dalam kita melakukan kegiatan. Ya, orang Minahasa ketika melakukan kegiatan mereka menggunakan metode ini. Jadi rukup itu dapat ditandai dengan setiap orang ketika ingin terlibat di kegiatan itu dia memberikan sesuatu, entah itu barang berupa bahan, barang ataupun uang secara tulus dan ikhlas. Jadi kalau mungkin istilah patungan itu mungkin kita materi misalnya uang saja kan kita patungan. Tapi ini bukan. Jadi ini lebih ke apa saja yang kita miliki. Bahkan gagasan ide, misalnya kita membuat sebuah LKPG misalnya. Belum ada tema. Teman saya cuma rukup ide, tapi dia juga punya misalnya satu genggam beras ada di rumahnya. Dia bisa memberikan itu. Dan kemudian setiap orang yang akan terlibat di situ Mungkin lebih pas patungan atau gimana? kalau patungan rupa yang apa? Dia saling memberi. Saya punya beras misalnya 1 liter, yang lain punya 2 liter. Kita bisa saling baku kumpul. Lama makin banyak toh. Iya. Tidak harus ada target misalnya Ya. masing-masing harus sekian. Ya. Seperti itu. Tapi, Lanjut, Pak. tapi kalau memang kalau patungan kan mungkin lebih banyak kita tahu sebagai dasar untuk mengumpulkan uang misalnya. Tapi ini lebih ke patungan apa saja secara terus ini karena dipaksa. Jadi kita tidak menargetkan sesuatu kepada teman. Jadi ngana mesti bawa ini enggak. Jadi apa saja yang dia punya itu yang dia bawa gitu. Oke, hal yang kedua. Tentu tadi diangkat tentang Kalelon, Maka Aruyan. Tentu di sini berisi seni itu sendiri kan. Yang di dalam kearifan lokal kita dalam rangka mengangkat kelompok-kelompok budaya, kelompok-kelompok seni budaya yang ditampilkan. Atau bagaimana iringan lagu baru apa pemaknaan di dalam lagu itu dari puji-pujian yang disampaikan. Mungkin ini ada penjelasan yang lebih pas lagi karena Anda kan ada sebagai seorang yang banyak menelusuri tentang Kalelon dan Maka Aruyan itu sendiri. Teman-teman yang lain punya kelebihan tapi tidak punya keahlian kelebihan dari pandangan-pandangan ini. Silakan. Iya, terima kasih. Jadi memang Kalelon Maka Aruyan ini salah satu seni tradisi Minahasa. Jadi mungkin banyak orang kenalkan cuma Kawasaran, Kolintang. Tapi kita juga punya salah satu seni tradisi itu Kalelon dan Maka Aruyan. Nah, kenapa dua istilah ini saya pakai? Karena istilah Maka Aruyan memang lebih banyak kita kenal misalnya di Minahasa, di Sulawesi Utara. Itu lebih banyak juga dikenal di daerah Minahasa bagian tengah, Kawangkoan, sampai ke daerah Bitung, Minu, Tomohon. Tapi istilah Kalelon itu lebih banyak dikenal di daerah selatan. Nah, Maka Aruyan itu sangat khas dengan gaya petikan gitar dan syair-syair tradisi yang dibawakan. Jadi Maka Aruyan itu dari kata dasar arui. Arui berarti nyaman, baik, sesuatu yang mengharapkan akan sebuah ketetapan kondisi yang nyaman dan baik. Jadi Maka Aruyan adalah kidung, senandung tentang harapan, tentang sesuatu yang baik yang bisa terjadi kepada hidup kita. Nah, ciri khas dari Maka Aruyan ini seperti yang saya bilang tadi, petikan gitar. Jadi memang Maka Aruyan sendiri dia punya tradisi yang lekat dengan orang Minahasa di ranah syair, di syair-syair tua yang disenandungkan. Nanti kemudian ketika kemudian Minahasa mengalami perjumpaan dengan kebudayaan Barat, kemudian mereka menggunakan gitar sebagai alat musik ini. Tapi jauh sebelum itu juga sudah ada alat petik iring yang digunakan untuk mengiringi syair-syair Minahasa yang kalau dalam bahasa Minahasa disebut itu namanya swasa, gitar swasa. Nah, gitar swasa ini yang kemudian gitar swasa. Nah, swasa ini sebenarnya dipakai dalam ritual ketika membuka kebun, meminta benih. Alat petik ini digunakan untuk mengiringi syair-syair. Nah, kemudian ketika perjumpaan dengan Barat, misalnya kebudayaan Barat, digunakanlah gitar untuk mengiringi. Tapi ternyata juga orang Minahasa berhasil menemukan cara petik sendiri. Sehingga kalau kita Bapak menyatakan dengan Maka Aruyan dia punya petikan yang khas kan. Jadi siapa saja yang mendengar itu pasti dari Minahasa. Walaupun juga ada yang hampir mirip dengan dia Kerambangan misalnya. Tapi memang ada beberapa hal yang secara mendasar dia berbeda dengan Kerambangan. Misal dari sisi petik ataupun dari sisi syair dan panjang dari lagu atau syair yang disampaikan. Maka Aruyan sendiri dia banyak mengandung pesan-pesan
terkait bagaimana hubungan kita dengan Sang Pencipta, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Nah, hubungan manusia dengan sesama manusia ini banyak ragam juga. Ada kisah tentang orang tua dan anak, kisah persahabatan, kisah cinta malah. Kemudian kisah bagaimana kita hidup di tengah masyarakat yang sebenarnya beragam. Nah, Makaruyan ini kalau di daerah selatan disebut Kalelon. Nah, di Kalelon sendiri di daerah selatan Apa ada perbedaan antara Makaruyan dan Kalelon? Karena itu bicara tentang soal istilah, tak berarti Ya, ada satu ada pemaknaan yang berbeda. Ya, ya. Yang perlu kita sampaikan supaya semua jelas, audiens bisa Ya. mendengar dan bisa menyikapi apa perbedaan dan persamaan dari Makaruyan dan Kalelon. Silakan Pak. Jadi kalau kita mendengar kedua musik ini, Kalelon dan Makaruyan, sebenarnya ini juga istilah ini kemudian kita munculkan di tahun 2011 karena memang ternyata yang saya tahu juga ini Makaruyan, tapi ternyata setelah saya ke selatan, orang selatan menyebut jenis musik ini Kalelon. Nah, perbedaannya semuanya ada yang paling mendasar, yaitu dari sisi ritmik dan nada. Jadi kalau apa itu ritmik? Boleh jelaskan Pak? jadi ritme baik dia ketukan, kemudian nadanya, kemudian sama musik klasik ini Ya. ada iring-iringan, alunan lagu. Ya, jadi alunannya itu yang Kalelon itu lebih lambat dari Makaruyan gitu ya. yang lebih cepat. Jadi karena mungkin Kalelon ini lahir di gunung. Jadi kalau tradisi orang gunung kan, orang kalau mau semakin di gunung, kalau masuk hutan, masuk kobong, nggak boleh beribut. Sehingga kita juga hidup dalam tradisi bicara sepenuhnya. Keheningan. Keheningan. Jadi tradisi ini yang kemudian menciptakan nuansa Kalelon. Walaupun juga dari arti etimologis, Kalelon itu dari kata lelo. Lelo berarti kerinduan. Dan sesuatu kan harapan untuk mendapatkan sesuatu yang damai. Sementara lelo juga itu dia sebuah kerinduan untuk mendapatkan sebuah tatanan hidup, sebuah kondisi di mana kenangan ini, ingatan ini menjadi sebuah motivasi untuk terus hidup, dan dari kenangan ini menimbulkan harapan baru untuk terus melanjutkan kehidupan sebagai manusia. Makanya dalam syair-syair Kalelon juga dia tertuang 3 esensi, yaitu hubungan manusia dengan Sang Pencipta, hubungan manusia dengan alam, kemudian hubungan manusia dengan sesama manusia. Nah, kemudian dari inti syair ini kita lihat bahwa ternyata sisi spiritualitas orang Minahasa itu sangat tergambar jelas dari syair-syair ini. Syair-syair yang kalau kita dengar misalkan Berdiribu Nyawa atau Menangis, atau kalau kita di rantau ekspresi diri ya. Iya, ekspresi diri. Kalau kita di rantau kita ingat pulang, ingat tubuhku belakang ada di rumah atau. Jadi ternyata jadi nada-nada ini kalian mempunyai daya magis untuk memantik ingatan dalam diri kita, ingatan dalam darah kita untuk mengingat tanah Minahasa, mengingat orang tua, ya, mengingat alam, mengingat banyak hal yang kita pernah lihat, pernah dengar, pernah saksikan di tanah Minahasa. Oke, saya mau tanya lanjut tentang upaya gereja, dalam hal ini para pemuda gereja dan gerakan kebudayaan dalam rangka mengangkat segala potensi yang ada yang boleh ditampilkan baik kaum muda maupun kaum tua dalam rangka mengejawantakan apa yang perlu diejawantakan, menyangkut juga tentang tradisi itu sendiri, tentang kelompok-kelompok kemasyarakatan, kelompok-kelompok seni itu sendiri budaya yang ada, seperti halnya Maengket, seperti Kebasaran, Golintang, kemudian juga termasuk dengan Makaruyan dengan Kalelon. Boleh dijelaskan sejauh mana perjuangan Anda dan teman-teman yang ada. Iya. Silakan. Ya memang karena orang muda itu biasa bermain di ranah kreatif, jadi teman-teman kemudian di gereja masing-masing membuat seperti yang saya bilang tadi kelompok-kelompok seni. Jadi ada kelompok kawasaran, kelompok teater, kelompok menulis, kelompok kawasaran, kelompok kolintang, yang kemudian dari kelompok-kelompok ini mereka menjadikan gereja sebagai ruang baru untuk menunjukkan pengetahuan-pengetahuan, nilai-nilai tentang Minahasa yang mereka dapatkan dari hasil penelusuran. Misalnya ketika mereka belajar kawasaran, apa yang bisa didapatkan dari belajar kawasaran, kemudian dari syair-syair, apa yang bisa didapatkan untuk mereka tunjukkan di gereja. Nah, ada teman saya, dia pemuda Advent, di tiap hari Sabtu dia membawakan musik Makaruyan dalam ibadah gereja. Kemudian ada juga teman di
di Motoling sana di Wakan, mereka kembali menghidupkan kembali tradisi kalelon. Jadi di tiap ibadah pemuda, gereja, kemudian bahkan di panggung pertunjukan, kemudian ada film, pembuatan film, mereka tampil untuk memperkenalkan itu. Di satu sisi pemuda ini adalah orang Minahasa, tapi di sisi lain juga mereka ada pemuda gereja. Identitas keminahasaan atau kekristenan itu menyatu dalam diri mereka, sehingga saya pikir sangat layak ketika mereka menghadirkan eh, karya-karya yang diangkat dari kearifan lokal. Misalnya mereka, seperti yang saya bilang tadi, mereka membuat film tentang orang tua mereka yang petani cap tikus, tapi juga orang tua itu adalah seorang pimpinan di gereja, dan mengangkat itu dalam sebuah film yang diputar misalnya dalam refleksi Natal. Jadi karya-karya seperti ini yang kemudian menjadi upaya dari pemuda-pemuda gereja untuk bagaimana menggiatkan kembali, menggelorkan kembali rasa cinta akan tanah Minahasa. Tapi juga mereka menjadikan karya-karya itu sebagai khotbah mereka. Khotbah yang kemudian konteks dengan kehidupan mereka. Jadi karya-karya seperti film, buku, fotografi, karya-karya musik, itu mereka lakukan. Jadi upaya-upaya ini memang kalau kita lihat ternyata peran-peran yang dilakukan oleh orang muda itu sangat besar, dan apa, mayoritas adalah juga pemuda gereja. Jadi kebangkitan kultural yang saya jelaskan tadi di sekitar tahun 2005 sampai hari ini dipelopori orang-orang muda. Begitu. Kalau begitu, menurut Anda rekomendasi yang harus disampaikan sebagai pandangan, pikiran, pendapat Anda untuk kita jabarkan secara ke dalam ke publik yang ada, sebagaimana Anda ini sebagai pemuda gereja yang tangguh, yang hebat, yang luar biasa, yang kreatif, yang selalu menyampaikan, mengeluarkan ide-ide inovatif. Silakan. Pertama tentu gereja harus membuka diri lagi terhadap ide-ide inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemuda-pemuda gereja. Karena tentu misalnya hari ini juga tantangan bagi teman-teman pemuda gereja yang kemudian mengabdikan diri melakukan penelusuran, pendokumentasian di ranah-ranah kultural Minahasa, misalnya mendokumentasikan situs budaya, menuliskan sejarah, mendokumentasikan syair. Salah satu tantangan yang mereka hadapi adalah stigma yang justru juga dibuat, dilontarkan oleh pihak gereja maupun petinggi-petinggi gereja. Misal ketika kita melakukan kunjungan ke Waruga ataupun menelusuri sejarah, dianggap bid'ah, dianggap sesat. Padahal ternyata upaya-upaya mereka ini adalah juga upaya yang kontekstual. Mereka mencoba menalar bagaimana orang-orang tua leluhur mereka yang juga telah mengalami perjumpaan dengan kekristenan di awal-awal survive, dan penanda-penanda saman, penanda-penanda identitas itu tersimpan di Waruga waktu tua-tua, sehingga mereka juga ingin menelusuri nilai-nilai apa yang kemudian membuat orang-orang tua leluhur mereka eksis, baik pengetahuannya. Sehingga seperti yang saya bilang tadi, ya gereja juga harus lebih banyak membuka diri terhadap ide-ide kreatif, inovatif. Jangan mungkin ketika ada teman-teman pemuda ingin membuat kelompok kawasaran ataupun kelompok kreatif menulis, dihalang-halangi. Padahal ternyata ide-ide ini justru membuat teman-teman pemuda itu merasa menjadi Kristen yang sesungguhnya. Artinya mereka menjadikan aktivitas mereka, karya mereka sebagai khotbah yang hidup, diri mereka sebagai persembahan yang hidup, yang oleh mereka. Mungkin mereka tidak punya materi besar untuk membangun gereja, tapi mereka punya ide untuk bagaimana menginspirasi banyak orang, tidak hanya di jemaah, tapi mungkin hari ini dengan ada internet, karya-karya mereka itu bisa menginspirasi siapa saja yang mengakses karya-karya mereka ketika karya itu bisa diposting ataupun ditaruh di media sosial. Artinya itu. Memang hal yang luar biasa yang kiranya boleh disampaikan dalam hal ini sebagai pesan-pesan moral kepada kita semua. Meskipun pasti ada pandangan berbeda dari kita, tapi kita tidak perlu melihat dari keperbedaan atau kepelbagaian yang ada, tapi kita melihat apa yang keluar dari hati nurani Bung kita ini, Bung Calvin Wisan MPD, yang juga adalah seorang aktivis kepemudaan, seorang yang concern dengan tradisi kebudayaan, yang di dalamnya sebagai pelaku ya kan, seni budaya Minahasa, lebih spesifik lagi bicara Kalelon dan Makaruyan. Karena memang yang saya tahu bahwa
beliau ini orang yang spesifik, yang khusus, walaupun saya banyak bergaul dengan para budayawan, tapi yang paham dan mengerti tentang arti Kalelon dan Makaawin itu adalah ini beliau ini. Dan kebetulan juga memang lepasan dari luar, kata dari Universitas Negeri Yogyakarta sebagai magister pendidikan. Sekarang dosen yang luar biasa. Itu biar rambut panjang, tapi memang so beginilah ciri khas. Kita tidak perlu melihat dari rambut panjangnya, tapi kegantengan. Karena ini lagi cari jodoh juga kan, beliau ini. Tidak usah malu-malu, inilah yang harus kita sampaikan dari tipikal kita yang menyuarakan suara nurani, hati nurani kita dengan menyuarakan kabar gembira, kabar baik kepada kita semua dengan bahasa-bahasa kita. Inilah ide-ide kreatif yang harus kita sampaikan kepada publik. Makasih banyak. Ini hal yang luar biasa. Lebih baik kita berkata yang sederhana, tapi kita berbuat yang besar. Karena kebesaran itu sendiri bukan dari kehebatan, karena kepintaran dan kecerdasan kita, tapi apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang harus kita buktikan kepada publik, bahwa kita ini orang-orang yang patut untuk diperhitungkan secara publik. Dan yang pasti kita akan jadi berkat terus dalam tatanan kehidupan kita, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena nilai budaya itu sendiri yang harus ditampilkan dalam segala eksistensi, dalam segala keberadaan kehidupan kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang percaya, yang mau mendekatkan diri dengan hal-hal yang rohani, yang perlu disikapi saya sebagai warga gereja, Bu Kelvin juga sebagai warga gereja yang harus menelusuri dalam jati diri keimanan sebagai orang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Ini luar biasa sekali. Makasih banyak Bung Kita, dan tentunya ada statement akhir yang boleh disampaikan dalam hal ini. Silakan. Ya, jadi tradisi adalah sesuatu yang dekat dengan kita. Jadi bicara tradisi bukan soal masa lalu. Tradisi adalah sesuatu yang dekat dengan kita, yang kita hidupi hari ini. Sehingga ketika kita orang muda kemudian melakukan penelusuran, pengkajian, dokumentasian tentang nilai-nilai kultural, kita sebenarnya sedang menghidupi apa yang telah juga dihidupi oleh para leluhur kita. Nilai-nilai kearifan Minahasa banyak sekali tersimpan, dan saya pikir nilai-nilai itu juga yang kemudian membuat orang tua leluhur kita survive, dan hari ini juga kita bisa melakukan itu, baik kita sebagai pemuda gereja ataupun sebagai orang muda Minahasa, untuk bagaimana kita menjadi Kristen Minahasa yang betul-betul hidup sebagai seorang Toh Minahasa. Toh Minahasa. Ini Tuhan berkati, makasih banyak. Bung Kita, ini saudara kita yang luar biasa. Bung Calvin, Wisan, MPD yang sudah menyampaikan hati nurani, isi hati yang luar biasa bagi kita semua sebagai pendengar publik yang mendengarkan apa yang disampaikan pada saat ini. Tentunya mengakhiri channel kita pada saat ini dengan kami menyampaikan makasih banyak, Tuhan memberkati, tapi jangan lupa di subscribe. Ya dong, apa yang kami percakapkan, kami bicarakan, ide kreatif tentang gereja dan masyarakat. Silakan menelusuri channelnya. Sekali lagi, jangan lupa di subscribe, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, Pakatuan wo Paka Lowiran.